Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 3, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS. Namun sebelumnya, Bu Guru minta kalian semua menyiapkan buku tulis dan alat tulis kalian yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencatat ringkasan materi pada akhir video ini. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi itu adalah hal yang sangat penting dalam perubahan masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, perubahan masyarakat di berbagai bidang itu sangat terlihat sekali. Dulu sebelum teknologi itu maju, masyarakat kita itu menggunakan semuanya serba sederhana. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, maka segala sesuatunya bisa lebih maju dan lebih cepat. Nah, contohnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dengan adanya kemajuan teknologi, itu memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya teknologi, masyarakat menjadi terpenuhi kebutuhan ekonominya dengan lebih cepat. Nah, peran teknologi ini akan Bu Guru sampaikan terutama dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan distribusi. Sebelumnya Bu Guru sampaikan dulu, kegiatan produksi itu adalah kegiatan memproduksi sebuah barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan penyebaran atau penyaluran barang dari pihak produsen. Produsen itu yang membuat ke konsumen. Konsumen itu seperti kita yang menerima atau menggunakan hasil produksi. Baiklah anak-anak, peran teknologi dalam bidang produksi. Bu Guru contohkan di sini ada di bidang pertanian misalnya. Dahulu kala, sebelum adanya kemajuan teknologi, petani-petani kita, Bu Guru berikan contoh salah satu yaitu petani padi. Petani padi itu masih menggunakan segala sesuatunya untuk mengolah padi secara manual. Misalnya dalam hal membajak sawah. Dulu waktu belum ada kemajuan teknologi, petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau atau menggunakan hewan-hewan ya. Nah, kemudian setelah adanya kemajuan teknologi, petani itu menggunakan traktor untuk membajak sawah. Tentu itu sangat berpengaruh karena traktor secara waktu itu lebih hemat waktu. Dan sehingga bisa dilakukan pembajakan sawah itu dengan lebih cepat. Kemudian pada saat panen, pada waktu penggilingan padi. Dulu sebelum adanya teknologi atau sebelum ditemukan mesin penggiling, petani masih menggunakan menumbuk padi itu sehingga nantinya bisa menjadi beras yang bisa kita gunakan. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya mesin penggilingan, nah petani bisa mulai menggiling padi itu dengan cepat dengan mesin penggilingan itu. Nah, kemudian adapun peran teknologi dalam bidang distribusi. Nah, kegiatan distribusi seperti yang Bu Guru sampaikan tadi adalah kegiatan penyebaran hasil produksi. Jadi dari produsen ke konsumen itu ada yang namanya proses distribusi, penyebaran itu sendiri. Dahulu kala kita sebagai konsumen bisa menikmati hasil pertanian seperti padi itu dengan waktu yang cukup lama karena proses penyebarannya itu relatif lebih lama karena menggunakan jasa-jasa seperti becak, pedati itu kan lama sekali penyebarannya ke wilayah-wilayah lain itu lama. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi, misalnya di bidang transportasi itu sendiri,
Nah, penyebaran itu menjadi sangat mudah ya. Jadi si konsumen akan menikmati atau menerima hasil produksi itu dengan waktu yang relatif singkat, sehingga penyebaran hasil produksi akan semakin mudah. Nah, tidak hanya itu, zaman sekarang adalah zamannya jual beli online. Nah, itu juga peran teknologi. Teknologi apa? Teknologi internet. Nah, dengan adanya internet, jual beli kita bisa melihat, bisa membeli apapun barang itu dari manapun. Nah, kita tinggal menggunakan fasilitas internet itu untuk memilih, kemudian membayarnya juga bisa transfer. Nah, kita tinggal duduk manis di rumah, kita menerima barang yang dikirimkan oleh kurir. Bukankah itu sangat mudah? Jadi di zaman yang semaju seperti sekarang ini, peran teknologi itu sangatlah penting dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak penemuan baru bagi masyarakat. Nah, penemuan baru atau dengan perkembangan teknologi itu tentunya memiliki dampak bagi masyarakat. Baik itu dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, berikut ini Bu Guru berikan contoh beberapa penemuan baru atau kemajuan teknologi yang memiliki beberapa dampak. Yang pertama Bu Guru contohkan adalah penggunaan traktor di bidang pertanian. Tentunya memiliki dampak positif, yaitu petani bisa dengan mudah menggarap sawahnya. Kemudian dampak yang kedua adalah penggunaan waktu oleh petani dalam mengolah sawah itu lebih efisien. Namun, ada juga dampak negatifnya. Di antaranya yang pertama, suara yang timbul dari mesin traktor itu sangat bising sehingga mengganggu. Nah, dampak negatif yang kedua adalah harga traktor itu tidak murah. Jadi tidak semua petani bisa memilikinya. Kemudian contoh lain adalah munculnya industri atau pabrik-pabrik. Ada dampak positif dan dampak negatifnya tentunya. Dampak positifnya yang pertama bisa mengurangi pengangguran karena pabrik itu bisa merekrut atau membutuhkan pekerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian dampak positif yang kedua adalah bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat karena pabrik bisa memproduksi barang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, ada pula dampak negatifnya. Di antaranya yang pertama, masyarakat kita jadi lebih konsumtif karena pabriknya berbagai macam, kemudian produksinya berbagai macam, sehingga masyarakat kita keinginan daya belinya itu tinggi, jadi cenderung lebih konsumtif. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah akibat dari limbah yang ditimbulkan oleh pabrik itu atau limbah industri itu bisa mencemari lingkungan atau mengotori lingkungan. Nah, baiklah anak-anak. Jadi adanya penemuan teknologi baru itu membawa perubahan yang besar dalam masyarakat. Dan di situ juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sehingga segala sesuatunya harus kita pikirkan atau kita lakukan secara bijak. Nah, berikut ini akan Bu Guru berikan ringkasan materi yang bisa kalian catat. Silakan dicatat. Demikian anak-anak materi yang bisa Bu Guru sampaikan pada video kali ini. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.